Ya, halo, selamat datang di channel Cikinek. Pada video kali ini kita akan unboxing lagi setelah kemarin itu Galaxy Flip ya. Sekarang Galaxy Fold. Nah, kita akan melihat isi boxnya ada apa saja. Jadi ini boxnya kelihatan premium sekali ya. Kita coba lihat. Ada tulisan Galaxy yang terbalik. Dan oke, ini produknya kita dapat dari Singapura. Jadi sedikit berbeda untuk kepala chargernya. Oke, jadi dia kayak ada penutup kita mau buka kue gitu ya, atau box kue. Ini ada smartphone-nya, bisa dibilang semi smartphone ya, karena dia kayak tab. Oke, kita buka. Oke, unfold the future Meteor Galaxy Fold. Oke, kita sudah bertemu dengan Galaxy Fold-nya. Dan Galaxy Fold Premier Service seperti Galaxy Z Flip, dia ada service tersendiri ya. Oke, nah sekarang kita akan buka si kotak hitam apa ini. Ini pasti kitab-kitab yang kitab-kitab ada SIM tray-nya juga di sini. Ini kitab-kitab pasti tidak usah kita buka. Nah, aksesorisnya yang kita dapat itu kepala charger sudah fast charging. Nah, di sini ada embossnya fast charging. Oke. Nah, kalau misalkan ini si kepala chargernya, kepalanya untuk sambungan ke soket listriknya, karena dia versi Singapura jadi 3 ya. Oke, kita dapat OTG dan juga kita dapat perkabelan di sini. Perkabelan ada apa ini? Kita coba lihat. Kita dapat kabel USB dan juga earphone di situ. Nah, kabel USB sudah Type C ya, dan juga di sini ada earphone atau bukan nih? Nah, kita lebih baik kita konfirmasi saja. Kita buka. Oh ya, benar ya, earphone. Ini bukannya gimana nih? Oke, oh ternyata bukan earphone ya. Ini aksesoris untuk satu kotak itu lagi yang ada di sana. Jadi ini karet untuk si earphone-nya. Saya salah ya, bukan si earphone-nya. Dan yang kita tunggu-tunggu satu kotak terakhir ini. Ada dikasih emboss AKG ya. Kali ini cuman casing doang, sound by AKG. Dan kita dapat, wow. Jadi kita dapat earbuds nggak tanggung-tanggung ya. Jadi dengan harga yang 30 jutaan, aksesorisnya benar-benar komplit. Di sini kita dapat earbuds. Luar biasa, aksesoris Samsung tidak main-main ya, dia mengeluarkan berbarengan dengan Galaxy Fold-nya, aksesorisnya luar biasa lengkap. Sekarang kita akan langsung ke HP-nya aja, oke? Nah, oke, jadi ini adalah Galaxy Fold-nya. Seperti kelihatannya seperti tablet ya, mini tablet, karena dia si layarnya itu sekitar 7,3 inch. Dan ketebalannya ya seperti HP pada umumnya ya. Nah, untuk desainnya kita akan melihat dulu desainnya. Jadi di sini seperti yang kalian lihat, di situ ada ya dekokannya lagi ya. Dan berasa banget. Dekokannya itu kalau kalian lihat itu kayak ke dalam ya. Tapi kalau misalkan saya rasakan itu kayak nonjol keluar justru. Oke, kalau lihat dari sisi kiri dan kanan sih nggak kelihatan. Maksudnya nggak kelihatan kayak gedekok gitu, tapi kalau dirasakan dan lihat dari itu pantulan cahaya, oke lah ya. Semoga pada saat dinyalakan hilang ya. Nah, oke, yang kita lihat bagian sisi atasnya itu ada speaker, jadi dia speakernya di atas dan juga ada mic di sini, lubang mic. Untuk bagian bawahnya ada soket untuk Type C. Dan juga speaker di sini, dan juga di sini ada mic. Oke, untuk sisi kanannya di sini ada, sebenarnya bukan power button ya, di sini lock dan juga volume button. Kalau misalnya mau matikan, dia harus menekan down volume button dan juga si locknya. Ya, bisa juga dipakai untuk Bixby. Dan ini juga ada fingerprint sensornya, jadi dia di samping. Oke, sebelah kiri di sini ada slot buat SIM card-nya. Dan juga polos ya, tidak ada lagi. Oke, sekarang kita coba nyalakan. Oke, sudah nyala. Sekarang phone is starting. Nah, kalau misalnya untuk spesifikasinya, si Galaxy Fold ini memiliki 512
GB untuk penyimpanan dan 12 GB RAM, jadi luar biasa sekali. Dan OS-nya adalah Android Pie atau Android ke-9, dan dia itu memiliki kamera depan 10 megapiksel dan 8 megapiksel. Dan kalau misalkan di sini kan ada covernya nih, Adis. Nah, di sini itu dia kameranya itu 10 megapiksel. Jadi dia ada dua ya kalau misalnya kita buka. Dan di bagian belakangnya itu triple kamera 12, 12, dan 6. Wide, telephoto, dan juga ultra wide. Nah, untuk videonya dia itu bisa sampai 4K dengan 60 fps. Oh, jadi udah cantik banget. Oke, jadi first impression saya, ekspektasi saya ya memang begitu ya. Kelihatan gitu. Saya kira pada saat menyalakan tidak, tapi kalau kita lihat pada saat layarnya putih itu nggak terlalu kelihatan sih. Pada saat layarnya hitam, kelihatan sekali. Nah, kalau misalnya kita tutup, kita tekan lock screen, oh dia muncul ya. Oke, apakah bisa oh ternyata bisa juga. Kita bisa unlock dari sini dan layarnya itu sangat-sangat kecil ya, dia itu cuma 4,6 inch. Tapi sama-sama sudah Super AMOLED di dua-duanya. Oke, kita nggak mungkin seperti coba. Seperti mini sekali ya tuh, layarnya mini sekali gitu. Coba brightness-nya diatur. Oke. Nah, oke, jadi untuk Galaxy Fold ini, jadi kalau kita buka, ternyata dia sambung ya dari, misalkan kita mengatur di sini pencahayaannya segini terang, terang sekali ya. Kalau misalnya kita atur terang, lalu kita tutup Galaxy Fold-nya, maka si kecerahannya itu akan nyambung ya. Oi, tapi butuh waktu yang lama ya. Oke, dia nyambung, jadi tetap cahayanya segitu. Oke, jadi kita akan coba buka aplikasi sebelum kita nanti buka yang lain, atau score-nya maksudnya. Kalau misalnya kita ke Fruit Ninja, ternyata layarnya nggak full sampai sini, jadi dia itu ada hitamnya di situ, pasti. Oke, bla 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 bla. Ya gimana nih, harus beli ya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat lumayan ya, maksudnya lumayan lah. Si tabnya jadi bentuknya mengotak ya. Coba kita mainnya di sini. Bisa nggak? Agak lama ya. Oke, kita coba main di sini Fruit Ninja, restart. Oh, ternyata kita harus restart. Oke, jadi bentuknya kecil dan bukan harus seperti ya. Jadi rasionya itu jadi 16:9, jadi kecil, tapi tetap responsif sih. Tidak mengurangi performa daripada gamesnya dan juga HP-nya. Responsif, tuh dilihat. Itu tadi saya yang salah ini. Kalau kita buka, oke, ternyata kita harus restart juga. Jadi ulang dari awal. Nah, kalau misalnya kita buka Google Chrome, coba ya. Aduh, mana ini? Oke, bla 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 bla. No thanks. Kita buka Google Chrome, kita tutup, kita buka Google Chrome lagi, apakah ada muncul? Ternyata enggak ya. Coba kalau misalnya kita buka Google Chrome di sini, oke, tadi itu tab yang baru saya saja buka. Coba buka, oke. Jadi memang dia fungsinya pada saat kita tutup itu untuk benar-benar lock screen ya, yang artinya ya memang cara locknya seperti itu. Jadi kalau kita buka, oke. Nah, sekarang kita coba game satu lagi deh. Coba temperan. Jadi memang dia menyisakan di bagian hitam ini. Oke, kalau kita nonton YouTube, coba YouTube ya. Kita coba nonton YouTube. Mana nih YouTube? Nah, ini. Kalau tadi main, ternyata dia si atasnya itu jadi status bar. Thumbnailnya juga pas ya. Coba kita yang ini. Oke, kita jadi nyumbang iklan nih. Oke, skip dulu. Enak ya. Jadi Galaxy Fold ini sebenarnya tapi dia nggak full screen. Jadi sesuai dengan resolusi daripada layar si videonya, tapi dia bisa menyesuaikan agak mengotak jadinya si layarnya. Sebentar, coba kita lihat ini rasionya apakah
Oke. Oke, oh tetap ya. Jadi tidak mengurangi yang paling kiri dan juga paling kanan. Saya kira pada saat mengotak dia mengurangi sesuatu gitu. Ternyata enggak. Oke, jadi untuk video dan segala macam saya sarankan sih kalau misalnya kalian mau beli ini ya untuk hiburan yang bukan games lah ya, karena kalau untuk games kayaknya kurang ya. Dengan harga 30 jutaan ini, apalagi yang mau dibahas. Oke, kita akan masuk dalam ke kameranya. Nah, kalau kameranya ini terkesan biasa saja. Kalau misalnya saya coba foto ya. Nah, oke, ini jadi hasil kameranya. Ternyata kamera depannya itu bisa pada saat kita mode seperti ini ya, itu kita juga bisa menggunakan dua variasi kamera. Kelihatannya sih cuma satu, ternyata ada satu kamera lagi tuh. Kalau kita perhatikan benar-benar, coba ya, saya buktikan. Nah, jadi ini posisinya saya tutup. Oke, ini kamera belakang, saya coba kamera depan. Nah, kamera depannya seperti ini, saya bisa atur untuk lebih jauh, cuman lebih jauhnya nggak terlalu berasa ya. Agak berasa sih, cuman nanti kalau misalnya kita banyak orang. Oke, untuk hasilnya biar lebih jelas saya akan buka aja. Nah, jadi ini untuk hasil yang saya pakai untuk kamera yang di sini. Ini yang dekatnya, ini yang jauh. Ini saya pakai yang dari sisi layar depan ya. Nah, ini juga kurang lebih sama ya kualitasnya. Dan ini kamera belakang yang ultra wide. Untuk ketajaman saya rasa kurang ya. Kalau kalian lihat di sana, ini yang biasanya, ini lumayan sih tajam, dan ini yang dekatnya. Jadi semakin wide, dia itu ketajamannya semakin kurang. Jadi kalau misalnya ini semakin tajam. Jadi kalian bisa kondisikan mau yang ambil landscape kan nggak mungkin kita tajam-tajam banget kan, nggak mungkin kayak mau lihat pohon, daun pohonnya itu kayaknya enggak. Ini dari segi kamera so-so aja, tidak ada yang istimewa, tidak terlalu detail karena ya segitu aja deh. Nah, sebelum kita masuk ke AnTuTu score-nya, hal yang saya agak kesalkan yaitu seperti Galaxy Z Flip, yaitu kembali lagi ke si gundukan ini loh. Saya nggak seneng ini gundukan ini. Tuh, kerasa banget kalau apalagi main tadi ya, apa sih namanya, Fruit Ninja itu kalau misalnya kita set gitu, kerasa gitu si ininya. Itu yang saya nggak suka. Jadi ke Fold juga, dari Galaxy Z Flip ke Galaxy Fold. Dan juga hal kedua yang tidak suka ini sebenarnya seharusnya ya, kalau misalnya kita udah unlock gini, terus kita masuk misalkan ke YouTube atau ke Chrome. Oke, dari sini, dari layar sini ke sini bisa ya. Tapi misalkan saya mau close gitu, saya close tuh. Oke. Terus saya mau buka lagi aplikasinya di sini, maka saya harus buka dari awal. Itu sih yang keselnya ya, tuh kan, harus dari awal. Tapi pada saat saya buka aplikasinya lagi ya, dia muncul sih ya, not bad lah. Tapi ya kenapa nggak langsung muncul aja gitu pada saat saya unlock ya, kan memang tujuannya untuk lock screen nih. Jadi kalau saya langsung buka ya, seharusnya langsung ke halaman yang tadi gitu, atau ke aplikasi yang baru saya saja buka. Dan untuk nutupnya, ini yang saya khawatirkan sebenarnya tidak terjadi ya. Misalkan saya lagi telepon, lalu saya pencet dua ini dan saya tutup, ternyata dia itu nggak masuk ke sini, tapi tetap aja ya, hitungnya tetap tertekan. Karena nggak mungkin kita nutup hati-hati gitu, nggak mungkin kita nutup gini gitu. Terus jadi muncul peringatan tuh. Dan untuk nutupnya tuh kayak tuh, jadi kayak ada gitu. Oke ya. Kenapa nggak dibikin smooth gitu? Kenapa harus begini? Jadi, nggak seperti Galaxy Z Flip ya. Dia memang diaturnya harus terbuka seperti ini, kayak buku ya, atau buku-buku kalian. Jadi hanya dua pilihan, nggak bisa begini, karena dia kayak semacam ada pairnya. Oh, mungkin gara-gara pair itu ya dia jadi seperti itu. Nggak tahu juga sih. Hanya pikiran saja. Tapi
hanya dua tekukan. Yang pertama seperti ini, yang kedua seperti ini. Pilihan kita cuma itu aja. Atau mungkin yang ketiga kalian bisa melihat lewat sini. Oke, sekarang kita langsung masuk ke AnTuTu Score-nya. Nah, jadi ini adalah AnTuTu Score-nya. Lebih 30.000 daripada Galaxy Z Flip ya. Tapi ya not bad lah ya untuk Galaxy Fold yang harganya 30 jutaan sih. Kata teman saya ini harganya segini tapi AnTuTu Score-nya cuma segitu. Kalau kita beli yang 2 juta, 3 jutaan itu AnTuTu Score-nya rata-rata 80.000 sampai 100.000. Harusnya ya bener 4 kali lipatnya sih, cuman berasa sayang aja gitu dengan AnTuTu Score yang sekian. Dengan kapasitasnya 512 GB dan juga RAM-nya 12 GB, saya rasa seharusnya skornya lebih daripada ini. Ya, tapi kalau misalkan kalian cuma pakai untuk multimedia dan iseng gitu ya, buka Chrome atau buka yang lain, ya nggak masalah sih. Nonton Netflix itu mending beli Smart TV nggak sih? Oke, jadi itu pendapat saya dan kesimpulan terakhirnya, apakah worth to buy Galaxy Fold ini? Mirip-mirip seperti Galaxy Z Flip. Sepertinya kita harus tunggu lagi ya, mungkin ini hanya seperti handphone high-end yang bisa kita pamerkan ke orang-orang, wah bisa ditekuk dan segala macam, tapi ya untuk seminggu, 2 minggu, atau mungkin sebulan, orang udah biasa aja lihat. Mungkin ke orang baru lagi kalau kita tunjukkan gaya ya, tapi kalau ke orang yang itu lagi, oh cuman ya biasa-biasa saja sih. Karena ya ini loh, masih banyak yang harus di-upgrade lagi sih. Mungkin bukan diperbaiki tapi di-upgrade atau di-update apanya lah. Saya juga masih kesel dengan ini. Ya sudah, oke, jadi begitu saja video kita kali ini. Ingat di 10.000 subscriber Chicken Egg akan mengadakan giveaway, jadi sebarkan video ini dan juga ajak teman-teman kalian buat subscribe. Oke, jadi begitu saja ulasan kita, unboxing kita tentang Galaxy Fold.